bahwa kami harus kembali ke Yerusalem. Makanya orang Israel atau orang Yahudi yang berdiaspora itu selalu rindu untuk kembali ke Yerusalem. Karena dalam semangat mereka, Yerusalem itu segala-galanya, Sion itu segala-galanya bagi orang Israel. Ini saya mau bicara gini, jadi di awal-awal kalau nggak salah dia sempat menyebutkan ada yang namanya kelompok Zelot namanya. Zelot itu adalah salah satu kelompok di dalam Yahudi, selain Saduki, Eseni, dan Farisi. Jadi ada 4. Sebenarnya ada 5 sih. Ada Saduki, Eseni, Zelot, Farisi, ada satu lagi sebenarnya Samaritan. Samaritan ini memang kelompok yang sangat-sangat kecil dan dipercaya mereka adalah orang-orang yang tidak ikut dalam pembuangan Babel. Nah kalau yang Zelot ini memang orang-orang yang bisa disebut untuk orang Romawi itu adalah pemberontak. Karena mereka adalah artinya itu fanatik gitu loh, yang setia banget gitu. Kalau yang Farisi, ini adalah orang-orang yang melakukan hukum-hukum Taurat. Bisa apa saja, bisa orang-orang awam, bisa orang-orang biasa gitu. Kalau yang Eseni, ini yang tidak mau ngurusin duniawi, mereka memisahkan diri gitu. Kalau yang Saduki, ini orang-orang yang bisa berinteraksi dengan yang disebut dengan penjajah Romawi. Nah, yang Saduki udah hilang, yang Eseni juga udah hilang. Yang Zelot juga sebenarnya boleh dibilang ya tidak terlihat aksinya sampai pada waktu Kristen itu timbul. Tetapi yang lebih pengaruh sebenarnya adalah yang Farisi. Paulus kan orang Farisi ngakunya, ya. Kalau salah satu murid Yesus yang dari Zelot itu kalau nggak salah Simon apa Yudas gitulah, itu juga dari Zelot. Nah, kalau dia bilang, saya pernah menangkap dia ngomong Zelot itu mirip dengan Zionis. Mungkin kalau dalam arti semangat untuk mempertahankan negaranya, mungkin dia benar. Tetapi konteksnya pada zaman itu disebut Zelot dan konteksnya pada saat di akhir abad ke-19 timbul Zionisme, ini sebenarnya sesuatu yang berbeda. Kalau Zelot ya memang pada zaman itu mereka di bawah penguasaan Romawi. Tapi kalau Zionis ini adalah kelompok yang memang mereka ingin mempunyai negara sendiri karena mereka tidak mau dipersekusi oleh negara di tempat mana mereka tinggal gitu loh. Kan di dalam kitab mereka juga disebut ada bukit namanya Bukit Sion gitu loh. Nah, jadi agak berbeda, nggak bisa disamain secara kultur dan sejarah gitu, nggak bisa. Oke. Terus kita lanjut lagi di menit ke berapa nih? Ini menit berapa sekarang? 25 ya. 25 ya. Kok coba tadi berarti kelewat. Ada di menit ke 19:01 nih. Oh, lewat. Nah, ini. Kita dengar lagi nih. Abad keberapa Tuhan Yesus lahir? Abad keempat sebelum Abad Masehi. keempat sebelum Masehi. Dengar ya? Ya. Yesus lahir abad keempat sebelum Masehi. Nah, itu udah ngaco berarti. Tadi di awal dia udah ngomong bener, tahun 4 sebelum Masehi. Sekarang dia bilang abad keempat sebelum Masehi. Mungkin lupa kali kok. Ya mungkin lupa lah, mungkin grogi lah ya. Saya paham lah. Mungkin kalau salah ngomong memang bisa. Tetapi yang mau saya angkat adalah sedikit begini mengenai kelahiran Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus lahir di tahun 4 sebelum Masehi ya. Sedangkan di Lukas, kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Matius itu Yesus disebutkan lahir pada zaman Raja Herodes. Nah, sedangkan Raja Herodes memang matinya tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahirnya beberapa saat lah sebelum Raja Herodes mati ya. Anggaplah tahun 5 atau tahun 6 sebelum Masehi. Karena Raja Herodes pada saat sebelum dia mati, dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Berarti Yesus lahirnya sebelum wajah habis salah ngomong tuh. Jadi Yesus akhirnya lahirnya beberapa tahun sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Berarti bisa tahun 5 atau tahun 6. Oke. Tetapi di dalam Lukas, kalau yang di Lukas nih, Lukas menceritakan bahwa Yesus lahir pada zaman yang namanya Kirenius menjadi wali negeri Syria. Semua sejarawan mencatat bahwa Kirenius ini menjadi wali negeri Syria itu tahun 6 Masehi. Jadi kalau 6 Masehi dibandingkan dengan 6 sebelum Masehi, ada jarak 12 tahun kira-kira. Jadi ada berapa Yesus dalam gospel mereka gitu ya. Ini sih hanya pengetahuan sekilas lah buat teman-teman lah ya.